Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Ramadan ya teman-teman. Selamat menjalankan ibadah puasa. Semoga amal ibadah puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran tajwid tentang bacaan gharib. Semangat belajar ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau bahasa saya itu nyeleneh ya, karena tidak sesuai dengan ilmu tajwid, keluar dari kaidah-kaidah ilmu tajwid ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para akademia, kita lanjut materi kita tentang ilmu tajwid. Untuk kesempatan kali ini kita akan membahas tentang bacaan-bacaan gharib. Bacaan-bacaan gharib itu bacaan-bacaan yang keluar dari kaidah ilmu tajwid ya. Atau kalau bahasa saya itu nyeleneh ya, karena tidak sesuai dengan ilmu tajwid, keluar dari kaidah ilmu tajwid ya. Ini perlu kita ketahui dan bahkan wajib ya. Wajib kita tahu ya. Karena di dalam Al-Quran ada beberapa ya bacaan yang mungkin kita belum tahu sesuai dengan kaidah-kaidah ilmu tajwid yang telah kita pelajari bersama. Ya, ada gerakan bibir, mecece, mecucu, mecece ya. Oke, bacaan gharib yang pertama, bacaan ismam. Ismam itu ada satu saja di dalam Al-Quran. Di surat Yusuf ya, halaman 236. Kalau Qurannya Quran pojok ya, halaman 236. Buka ayat 11 ya. Ayat 11 di situ ada kata la ta'manna. Biasanya di Al-Quran ya, di Al-Quran yang beredar di Indonesia sudah dikasih keterangan di bawahnya, dikasih keterangan di bawah huruf nun ini ada tulisan ismam ya, hamzah wasol, shin, mim, alif, mim ya, ismam. Maksudnya apa sih ismam itu gitu? Ismam itu ya bacaan ketika kita melafalkan huruf nun yang ada di sini ya, di kata la ta'manna ini ada gerakan bibir ya, ada gerakan bibir, mecece, mecucu, mecece ya. Ini kalau bahasa saya, bahasa Jawa ini. Kalau bahasa Indonesia nggak tahu gimana itu. Tetapi bisa digambarkan ketika kita lihat ya bentuk mulut kita. Bentuk mulut kita. Perhatikan. Langsung saya praktekkan ya. Ayat ke-11. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu ya abana malaka la ta'manna ala Yusuf wa inna lahu lanasihun. Oke, pada lafaz la ta'manna, cara membacanya la ta'manna, la ta'manna. Oke, mulut kita ditarik dulu, lalu dimonyongin, terus ditarik lagi. La ta'manna, la ta'manna. Nah, ini namanya bacaan ismam ya. Menurut riwayat Hafs an Asim. Ada riwayat lain yang mengatakan bahwa ini bisa dibaca raw ya. Caranya gimana? Nunnya ada dua, la ta'manuna, la ta'manuna. Nu ya dibaca ihtilas, cepat ya. La ta'manuna, la ta'manuna. Nunya cepat. Nah, tetapi kalau ngikutin ya riwayat dari Hafs an Asim seperti yang dari sanad yang saya ambil dari guru saya ya, karena mengikuti riwayat Hafs an Asim, maka pada kata la ta'manna dibaca ismam ya. Dibaca apa? Dibaca ismam. Cuman gerakan bibir saja. Gimana tadi? Ditarik, monyong, ditarik.
ya, ketika masuk pada man ya, manna la ta'manna. Sekali lagi, malaka la ta'manna, manna. Oke, sudah paham ya? Oke, coba dipraktekkan ketika sampai ayat Yusuf ayat 11 ini ya, pada bacaan ismam maka gerakan bibir harus ada seperti itu ya. Karena kita ngikutin riwayat Hafiz an Asim ya. Mecece, mecucu, mecece. Ya, rumusnya seperti itu. Atau ditarik terus monyong ditarik ya. Itu bacaan ismam. Di bawah ketika Quran kita itu Quran Indonesia ya, versi yang ada di tangan kita, itu biasanya ada tulisan kecilnya. Imalah ya. Oke, para akademia, kita lanjut pada bacaan yang kedua, yaitu tentang imalah ya. Coba buka halaman ke 226 surat Hud ya, ayat ke-41. Di situ ada kata, di sini majroha ya, tulisannya majroha. Di bawah ketika Quran kita itu Quran Indonesia ya, versi yang ada di tangan kita, itu biasanya ada tulisan kecilnya. Imalah ya, imalah. Ya, coba dicek ya di Al-Qur'annya, pasti ada tulisannya imalah. Kecuali kalau Quran itu Quran dari cetakan Arab, ya biasanya nggak dikasih ya. Oke, saya bacakan ayat ke-41. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala rkabu fiha bismillahi majriha wa mursaha inna rabbi laghafurur rahim. Oke, kata majroha dibaca majreha. Gimana? Majreha. Bukan ro tetapi re, dimiringin ya. Nah, dibaca panjang dua ketukan atau dua harokat karena mat tobi'i ya. Sekali lagi, wa qala rkabu fiha bismillahi majriha wa mursaha inna rabbi laghafurur rahim. Oke, sudah paham ya? Ini bacaan imalah. Ini kan ada double hamzah ya. Kita baca hamzah yang kedua itu dengan tashil, dengan mudah. Oke, para akademia, kita lanjutkan materi gharib yang ketiga. Kita bahas tentang bacaan tashil ya. Bacaan tashil. Coba buka halaman ke-481 surat Fussilat ayat ke-44. Di bawah tulisan ayat 43 itu ada kata a'jamiyu wa arabi. Oke. Di bawah kata a'jamiyun itu ada tulisan kecil ya, tashil ya, ta sin ha ya lam. Nah, bacanya tashil. Tashil itu artinya memudahkan ya, cara membaca hamzah yang kedua ya. Ini kan ada double hamzah ya. Kita baca hamzah yang kedua itu dengan tashil, dengan mudah ya. Oke, kita praktekkan. A'jami wa arabi. Oke, ikutin. A'jami wa arabi. Jadi hamzah yang kedua itu enggak jelas a-nya. Bukan a'jamiyu ya, bukan a'jamiyu, tetapi a'jamiyu. Oke, paham ya? Itu namanya bacaan tashil. Hamzah yang kedua ditashil, baca dengan mudah. Sekali lagi, saya baca yang dari awal ayat aja ya, ayat ke-44. Bismillahirrahmanirrahim.
walau ja'alnahu qur'anan a'jamiyyan laqalu laula fussilat ayatuh a'jamiyyun wa arabi. Oke, ulang lagi, a'jamiyyun wa arabi. Oke, sudah paham ya? Dibaca dengan bacaan nakal. Nakal itu dipindah. Selanjutnya kita akan bahas tentang bacaan nakal ya. Silahkan buka halaman 516 surat Al-Hujurat ya. Surat Al-Hujurat ayat ke-11. Kalau sudah ketemu halaman 516, lihat baris yang kedua dari bawah. Baris kedua dari bawah itu ada kata al-ismu di sini ya. Bi'sal ismu al-fusuqu ba'dal iman. Oke, kita baca dari situ aja. Bismillahirrahmanirrahim. Bi'sal ismul fusuqu ba'dal iman wa man lam yatub fa ulaika humudz zalimun. Kata al-ismu ya, harokatnya itu kan awalnya miliknya huruf hamzah, ya kan? Ini aslinya miliknya hamzah, ismu. Tetapi dalam ayat ke-11 surat Al-Hujurat ya, dibaca dengan bacaan nakal. Nakal itu dipindah. Jadi harokat hamzah dipindah ke huruf lam ya, dikasih ke lam. Jadi bacanya seharusnya bi'sal ismu menjadi bi'salismu. Gimana? Bi'salismu. Li bukan i ya, karena sudah dikasih, sudah di nakal, sudah dipindah dari hamzah ke huruf lam. Sekali lagi saya baca. Bi'salismul fusuqu ba'dal iman. Ayo ikutin. Bi'salismul fusuqu ba'dal iman. Oke, sudah paham ya? 2 kali cukuplah ya. Bisa diulang-ulang lagi ya. Videonya diulang, kalau sudah selesai dimulai lagi, di replay lagi ya, sehingga bisa cara pelafalan ya, kata-kata yang ada di Al-Quran yang bacaannya agak aneh gitu kan, agak nyeleneh atau keluar dari kaidah ilmu tajwid. Saktah itu maksudnya jeda sejenak tanpa nafas ya, atau wakaf sejenak tanpa nafas. Oke, selanjutnya kita bahas bacaan saktah ya. Saktah di Al-Quran ini lumayan banyak ya, lumayan banyak. Tetapi untuk cara mengingatnya para akademia, lihat di atas itu ya biasanya ada tanda sin ya, huruf sin seperti ini, huruf sin, atau ditulis lengkap. Oke, sebagai contoh, coba para akademia buka surat Al-Mutaffifin ayat ke-14 ya, ayat ke-14. Di situ ada bacaan kalabal ya, kalabal. Kalau di Al-Quran yang saya pegang itu ada tulisannya sin, kaf, ta sama ta marbutoh. Bacanya apa? Saktah ya. Saktah itu maksudnya jeda sejenak tanpa nafas ya, atau wakaf sejenak tanpa nafas. Oke, silakan simak para akademia, saya praktekkan ayat 14 dari surat Al-Mutaffifin ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Oke.
Saya ketika baca sampai bal, saya wakaf sejenak atau saya berhenti sejenak tetapi tanpa nafas. Sebentar saja, jangan kelamaan ya. Kalla bal rona. Oke, paham ya? Kalla bal rona. Nah, itu di Al-Mutaffifin. Adapun contoh lainnya di surat Yasin, coba dibuka ayat ke-52. Mim marqadina, terus ada lanjutannya apa? Hadza. Mim marqadina hadza. Saya buka surat Yasin ya. Oke, contoh yang kedua di surat Yasin ayat ke-52. Saya bacakan. Qalu ya wailana man ba'atsana min marqadina hadza ma wa'ada ar-rahman wa sadaqal mursalun. Oke, ulang lagi. Qalu ya wailana man ba'atsana min marqadina hadza ma wa'ada ar-rahman wa sadaqal mursalun. Oke, ketika sampai mim marqadina hadza ada jeda sejenak tanpa nafas. Nah, dan selanjutnya cari sendiri ya. Nah, ini banyak ya, ada beberapa di tempat-tempat yang lain. Kalau bertemu dengan tanda-tanda seperti ini, ada yang ditulis dengan tulisan lengkap, sakta, sin, kaf, ta, sama tak marbuto, sakta, itu berarti harus diam sejenak atau berhenti sejenak. Ya, sejenak saja, sebentar saja, tanpa nafas. Oke. Wikoya itu menjaga ya agar tanwin di sini nggak hilang gitu. Terus selanjutnya bacaan nun wikoya. Nah, nun wikoya ini sangat banyak ya, sangat banyak di Al-Quran. Kalau di Al-Quran versi kita ya, versi di Indonesia itu sudah dikasih tanda. Biasa di bawah itu ada tulisan nun kecil gitu. Ada tulisan nun kecilnya. Seperti contohnya di surat Maryam ya. Ayat ke-7 itu ada kata bigulamin terus ismuhu. Kalau versi cetakan Arab ya, kalau teman-teman akademia pernah pergi haji atau umroh dan mendapatkan hadiah Quran dari Madinah yang warnanya hijau itu, maka di kata bigulamin ismuhu itu tidak ada tanda nun kecil ya, saya pastikan tidak ada. Tetapi kalau Quran versi cetakan Indonesia ya kan, itu sudah dikasih keterangan atau tanda ada tulisan nun kecil. Kalau di sini nun kecilnya di bawah huruf hamzah ya, hamzah wasol itu. Oke, saya baca. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Zakaria, inna nubashiruka bigulamin ismuhu Yahya. Oke, sampai bigulamin ismuhu Yahya. Minis. Hati-hati kalau kita membaca Quran yang versi Arab yang tidak dikasih tanda nun, tetapi tanwinnya masih ada ya, bigulamin. Kalau yang di versi Indonesia kan tanwinnya sudah dihilangkan kan, karena sudah diganti nun, namanya nun wikoyah ya, nun wikoyah atau nun iwat. Ada yang mengatakan nun wikoyah, ada yang mengatakan nun iwat atau juga nun wasol ya. Wikoyah itu maksudnya apa sih? Wikoyah itu menjaga ya agar tanwin di sini nggak hilang gitu ya. Kalau saya rinci ya, bigulamin, min itu kan seperti mim harokatnya kasroh terus dikasih nun sukun, betul nggak? Sama ya bacanya ya, min ya, min.
jadi nun mati terus ketemu dengan sin mati. Karena kalau di wasol, hamzah wasolnya itu tidak berfungsi. Jadi nun mati bertemu dengan sin mati tidak boleh. Dalam kaidah bahasa Arab, double huruf yang mati itu nggak boleh. Salah satu harus dihidupin. Yang mana? Yang depan. Berarti huruf apa? Huruf nun tadi kan? Kita hidupkan dengan harokat kasroh, ya. Idza hurika bil kasri. Ketika kita hendak menghidupkan huruf, ya, yang mati itu, kita hidupkan dengan harokat kasroh. Jadi bi gulami ni, ya kan? Bi gulami ni, bukan minya tapi ninya, ya. Langsung ni masuk ke sin, ya. Bi gulaminismuhu. Oke, bi gulaminismuhu. Enggak boleh bi gulaminismuhu. Karena tanwinnya sudah berubah nun tadi, nun iwat atau nun wikoyah. Oke, sudah paham ya? Ini banyak yang kita temukan di Al-Quran, seperti juga di Al-Humazah itu kan. Ayat 1 kita wasol, kita lanjut, enggak kita wakofkan, maka membutuhkan nun wikoyah. Karena apa? Karena di situ tin harokatnya tanwin, ya, bertemu dengan depannya apa? Alladzi, ya. Alladzi itu hakikatnya, tasydid itu hakikatnya double lam. Lam yang pertama itu mati atau sukun. Jadi tin itu hakikatnya nun mati bertemu dengan lam mati. Nggak boleh. Terus jadi huruf nunnya harus diharokat, dikasih harokat kasroh. Bacanya gimana? Kalau ini masih ada, ya. Ingat-ingat ini. Kalau ini tanwinnya masih ada. Cara membacanya perhatikan. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatil lumazatin alladzi jama'a malan wa 'addadah. Oke. Jadi bukan lumazatin nilladzi, bukan, tetapi lumazati. Huruf taknya harokatnya kasroh saja, satu saja, karena tanwinnya sudah dipindah ke nun iwat tadi, ya. Lumazatin nilladzi. Oke, paham ya? Hati-hati kalau mau mewasol, terutama kalau menjadi imam sholat tarawih kan biasanya cepet-cepet itu. Kita bacanya langsung kan, kita sambung-sambung semuanya gitu. Kalau kita sambung, nggak boleh wailul likulli humazatil lumazah alladzi. Kan kita wasol, ya. Kalau kita wasol berarti kita hidupkan semua, ya, huruf terakhirnya yaitu ta marbuthah itu hidup juga gitu. Harus wailul likulli humazatil lumazatin alladzi jama'a malan wa 'addadah. Oke, sudah nggak kuat nafas saya, ya. Aslinya haknya itu ada sifat rohwah, ya, terlepas sama hamas itu. Oke, karena saya tadi nafasnya nggak kuat, jadi rohwahnya kurang gitu. Wa'addadah, wa'addadah. Itu rohwah sama hamas. Oke, para akademia, kalau ketemu dengan huruf nun di bawah kecil gitu, ya, tolong perhatikan, ya, harus berharokat kasroh, ya. Terus sebelumnya kalau andaikan masih tertulis tanwin, jangan dibaca tanwin, tetapi kasroh saja. Seperti yang humazah ini kan, al-humazah ini, ti, ni, ya kan, tinilladzi, tinilladzi. Oke, fahimtum? Boleh sujud tilawah atau boleh tadi doa tadi. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Ayat sajadah ini banyak juga, ya, sangat banyak juga di tempat-tempat yang ada tanda seperti kubah, seperti itu, ya. Biasanya di Quran itu, ya, sudah dikasih tanda seperti gambar apa itu, kubah atau apa itu, ya, seperti itulah, ya. Oke, di surat
Al-Alaq ayat ke-19 yang terakhir itu ada tanda seperti ini ya, bisa dilihat ya. Ada gambar seperti kubah masjid atau apa itu. Nah, itu namanya ayat sajdah ya. Jadi ketika kita sampai di situ ya, kita wakaf, disunahkan untuk sujud ya, sujud tilawah. Boleh sujud tilawah atau baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Ya. Kalau andikan dalam sholat pun biasanya kan pernah ya para akrimia, imamnya ketika membaca sebuah ayat ya kan, tiba-tiba tidak ruku ya kan, ya, tetapi sujud langsung itu. Nah, itu sujudnya bukan lupa dia, tetapi sujud tilawah. Karena imam itu sampai bacaan ayat sajdah, maka dia sujud ya, sujud tilawah, terus dia berdiri lagi, berdiri melanjutkan bacaan. Ya, kalau sudah selesai ya, terus baru ruku gitu. Oke, jadi para akademia ketika sampai tanda seperti itu ya, ayat sajdah ini boleh sujud tilawah atau boleh tadi doa tadi. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Oke, silahkan ya. Itu hukumnya sunnah, bukan wajib ya. Kalau andikan tidak pun nggak masalah, tidak berdosa gitu. Kalau kasusnya seperti ini, ya harus dibaca sin atau sod. Oke, para akademia, kita lanjut ya, bacaan gharib ya. Kita sampai yang ke-8 ya. Apakah dibaca sod atau sin ya? Sod atau sin. Oke, di sini ada beberapa kata di dalam Al-Qur'an itu tulisannya memakai sod, tetapi ada yang harus dibaca sin, ada juga boleh memilih sod atau sin, atau yang ketiga ya harus dibaca sod. Oke, sekarang kita yang bahas yang pertama. Tulisan sod tetapi harus dibaca sin ya. Buka surat Al-Baqarah ayat 245 ya. Itu ada kata yabsutu wa yabsutu. Nah, di atas huruf sod ini ditulis ada huruf sin kecil ya. Ini bukan yang tadi pembahasan saktah ya, bukan ya. Kalau saktah itu di atas tetapi di sejajar atau di tanda wakaf ya. Tetapi kalau sin ini di atas pas ya, di atas huruf sod pas. Kalau kasusnya seperti ini ya harus dibaca sin atau sod ya. Kita baca huruf sin ya. Contohnya Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu yaqbidu wa yabsutu wa ilaihi turja'un. Wa yabsutu sin ya kan, tipis. Wa yabsutu ini hati-hati ya. Kadang mungkin para akademi ada yang belum tahu ini bacanya seperti apa gitu. Kok ada sin itu maksudnya apa sih gitu. Jadi kalau ada tanda sin di atas, maka sod itu dibaca sebagai huruf sin ya. Wa yabsutu dibaca tipis. Terus buka juga Al-A'raf ayat ke-69. Ada kata bastoh, ba sod to sama ta marbutoh. Bismillahirrahmanirrahim. Wadhkuru idh ja'alakum khulafa'a min ba'di qaumi Nuh wa zadakum fil khalqi bastoh. Oke, perhatikan sin huruf yang tipis ya, ada sifat sofir mendesis ya, ada rokhawah sifatnya suara terlepas, ada juga hamas ya, udara keluar.
Oke, saya ulang lagi. Wa zadakum fil khalqi bastah. Bastah. Nah, jadi di sini dibaca huruf sin bukan shad ya. Paham ya? Oke, selanjutnya yang kedua ya. Boleh dibaca shad juga boleh dibaca sin ya. Buka halaman 525 yaitu surat At-Tur ayat ke-37. Di situ ada kata al-musaytirun ya. Al-musaytirun. Al-musaytirun di sini huruf shadnya boleh dibaca sin jadi musaytirun, boleh. Boleh juga dibaca musaytirun, tetap huruf shad ya. Oke, saya baca ayat 37. Bismillahirrahmanirrahim. Am indahum khazainu rabbika am humul musaytirun. Saya baca huruf sin. Terus yang kedua saya baca memakai huruf shad ya. Am indahum khazainu rabbika am humul musaytirun. Oke, boleh gimana tadi? Boleh al-musaytirun, boleh al-musaytirun. So atau sa, boleh dua-duanya. Ya, silahkan milih. Oke, selanjutnya dibaca shad. Tidak boleh dibaca sin ya. Aslinya boleh dibaca sin juga. Kalau awalnya seperti kata siroto ya, ini aslinya huruf sin ini ya. Kalau mengikuti bahasa Arab ya, bahasa Arab orang-orang terdahulu ya, sirot itu memakai sin, tetapi sudah mutawatir kepada kita ya, bacaan Al-Quran itu ya, terutama di surat Al-Fatihah itu sinnya dibaca shad ya. Jadi di sini ditulis shad juga sehingga tidak keliru kan, sehingga tidak salah. Apalagi kalau kita bukan orang Arab asli kan. Nah, apalagi orang non ajam yang baru belajar ilmu tajwid ya, pasti salah gitu kalau masih ditulis sin ya. Oke, contohnya di surat Al-Ghasyiyah ayat ke-22. Bismillahirrahmanirrahim. Lasta alaihim bimusaytir. Bimusaytir. So ya. Dibaca shad bukan sin ya. Terus di Al-Fatihah juga ihdinas sirata. Ihdinas siratal mustaqim. Itu dibaca shad ya. Meskipun asal usulnya kata siroto itu memakai huruf sin ya, memakai huruf sin. Tetapi sudah mutawatir bacaan yang kita baca sekarang ini ya, ada sanad yang musalsal, sanad yang sambung menyambung dari guru kita sampai ke Nabi, sampai ke Rasulullah SAW. Nah, dan Rasulullah mengajarkan bahwa ketika membaca siroto itu dibaca shad ya, dibaca shad. Ihdinas sirata. Oke, itu para akademia kita bahas tentang bagaimana ketika ada kata-kata ini ya, ada wayabsutu, basta, al-musaytirun, bimusaytir, ihdinas sirata. Apakah dibaca sin atau dibaca shad? Oke, yang dua di atas dibaca sin ya. Wayabsutu sama basta. Terus yang kedua ini ya, boleh dibaca shad juga boleh dibaca sin. Al-musaytirun boleh al-musaytirun. Adapun yang bawah itu harus dibaca huruf shad. Bimusaytir. Bimusaytir. Ihdinas sirata. Nah, ini dibaca shad. Oke, sudah paham ya? Cara membacanya bukan duiya ya, bukan duiya, bukan diidghamkan, tetapi diidharkan.
dan ini hukumnya wajib, harus ya. Oke, selanjutnya kita bahas tentang idhar wajib ya. Idhar wajib itu ya menjadi materi gharib ya, masuk materi gharib. Kenapa? Kalau kita ngikutin kaidah ilmu tajwid, ketika ada nun mati ya, ketemu dengan huruf ya atau ketemu dengan huruf waw di sini, maka dibaca apa? Dibaca idgham, betul? Idghamnya adalah idgham biguna, masuk dan dengungan. Nah, tetapi khusus kata ini, 4 kata ini, dunya, bunyan, sinwan, kinwan, ini nunnya dibaca idhar. Idhar itu jelas ya, dan cepat. Oke, ada contohnya kata dunya itu banyak ya di Al-Quran, diantaranya di surat Muhammad ayat ke-36. Oke. Cara membacanya bukan duiya ya, bukan duiya, bukan diidghamkan, tetapi diidharkan. Dan ini hukumnya wajib, harus ya, harus diidharkan, dijelaskan. Ad-dunya, Rabbana atina fid dunya ya, fid dunya, bukan fid duiya, bukan ya, salah. Yang betul tadi gimana? Fid dunya. Terus selanjutnya kata bunyanun ya, bunyanun, nunnya jelas, idhar, nggak boleh buyanun. Selanjutnya kata sinwanun, dibaca sinwanun, sinwanun, tidak boleh dibaca siwanun. Oke, hati-hati, tidak boleh ya, siwanun nggak boleh, tetapi harus idhar, sinwanun. Yang terakhir apa? Kinwanun ya, kinwanun. Oke, yang tidak boleh kiwanun. Jadi hati-hati ya. Jadi kalau kita belajar tajwid harus apa? Harus lengkap ya. Tidak sampai cuman bacaan nun mati tanwin saja. Kalau sampai kita belajarnya baca nun mati tanwin, kalau sampai kata ini, maka kita ikut dibaca idgham, ya kan? Padahal ini bukan idgham, tetapi bacaan idhar wajib. Bulatnya agak lonjong, itu namanya apa? Namanya sifr mustatil ya. Oke, para akademia, kita lanjut. Selanjutnya ada 7 alif ya di dalam Al-Quran itu dibuang ketika dia wasol ya. Ketika kita bacanya wasol itu dilanjut ya, itu alifnya dianggap tidak ada. Tetapi kalau kita wakofkan bacaan itu, alifnya dibaca ya, alifnya ada ya. Kalau alif kan jadi apa? Jadi mat kan ya, jadi mat tobi'i. Oke, kita bahas satu persatu. Yang pertama, kata ana. Kalau ada kata ana di dalam Al-Quran yang artinya saya ya, banyak juga di dalam Al-Quran. Seperti contohnya di surat Al-Kafirun ya, wala ana. Ana pasti di dalam Al-Quran alifnya itu di atasnya ada tanda bulat seperti itu. Bulatnya agak lonjong ya. Bulatnya agak lonjong. Itu namanya apa? Namanya sifr mustatil ya. Namanya sifr mustatil. Coba buka surat Al-Kafirun ya. Contohnya Al-Kafirun. Di kata ana pada ayat keempat surat Al-Kafirun, wala ana. Kalau kita bacanya wasol, maka alifnya dianggap tidak ada. Jadinya apa? Na-nya dibaca pendek kan? Karena nggak ada matobi'i. Tetapi kalau saya wakaf di ana, maka kayak telur cicak itu yang dianggap nggak ada, jadi alifnya ada gitu. Oke, saya contohkan.
Kalau bacaan wasol, Bismillahirrahmanirrahim. Wala ana 'abidum ma 'abadtum. Oke. Kalau di wasol, ananya dibaca pendek. Tetapi kalau andekan saya wakofnya di ana, maka alifnya tetap ada. Contohnya saya andekan saya pengen nyambung semuanya, ya kan? Ternyata sampai ana nafas saya udah nggak kuat gitu. Oke, saya baca dari ayat 3 aja lah ya. Oke, dari ayat 3 terus sampai wakof ana. Wala antum 'abiduna ma a'budu wala ana. Oke, dibaca wala ana, na dibaca 2 ya. Dibaca 2 ketukan karena dia matobi'i, alifnya ada kalau di wakof. Oke, selanjutnya coba lihat di surat Al-Kahfi ya. Al-Kahfi ayat 38 itu ada kata lakinna. Ada alifnya, tetapi alifnya atasnya ada bulat gitu, seperti telur cicak ya. Namanya apa tadi? Sifar mustatil ya. Sifar mustatil. Oke, saya baca. Lakinnahu Allah. Pendek ya. Lakinnahu Allah. Oke, kalau saya wakof ya, saya berhentikan di kata lakinna. Ya, contohnya ini saya baca dari ayat 37 terus nyambung itu. Summa min nutfatin summa sawwaka rajulan lakinna. Oke. Lakinna saya baca 2 harokat. Jadi matobi'i. Kalau wakof alifnya ada, tetapi kalau wasol baru alifnya dianggap tidak ada. Oke, selanjutnya pada kata az-zununa. Ayat 10 surat Al-Ahzab ya, halaman 419. Itu sama, ada alif, terus ada sifar mustatil ya. Kalau saya wakof, alifnya ada, tetapi kalau saya wasol, alifnya dianggap nggak ada. Oke, saya contohkan ketika wakof. Wa tadhunnuna billahi dhununa. Oke. Wa tadhunnuna billahi dhununa. Tetapi kalau saya wasol, maka dibaca pendek karena alifnya dianggap nggak ada. Wa tadhunnuna billahi dhununa hunalika batuliyal mu'minun. Oke, paham ya? Kalau wasol, alifnya dianggap nggak ada, tetapi kalau wakof, alifnya ada. Itu ketika ada tanda apa tadi? Sifar mustatil. Oke, selanjutnya kata ar-rasula di surat yang sama, yaitu surat Al-Ahzab ayat ke-66. Kalau saya wakof, maka dibaca panjang. Saya mulai dari ya laitana ya. Ya laitana ata'na Allah wa ata'na ar-rasula. La, saya baca 2. Kalau saya wasol, maka alifnya dibuang. Wa ata'na ar-rasula wa qalu rabbana. Oke. Wa ata'na ar-rasula wa qalu rabbana inna ata'na sadatana. Paham ya? Selanjutnya di ayat ke-67 ada kata as-sabila. Saya contohkan di wakof. Fa'adalluna as-sabila. Fa'adalluna as-sabila. 2. Kalau saya wasol, fa'adalluna as-sabila rabbana atihim dhi'fain. Oke, paham ya? Bulatannya itu lebih bulat, betul nggak? Ya, kecil dan bulat banget ya. Itu namanya bukan sifar mustatil, tetapi sifar mustadir.
Selanjutnya kata salasila di surat Al-Insan. Al-Insan ayat keempat. Oke, perhatikan kata salasila ayat 4 ya, surat Al-Insan. Ini beda sama yang tadi ya, karena sifernya itu, coba perhatikan, buletannya itu lebih bulat, betul nggak? Ya, kecil dan bulat banget ya. Itu namanya bukan sifer mustatil, tetapi sifer mustadir ya, sifer mustadir. Kalau sifer mustadir ya, caranya ya, cara membaca sifer mustadir, nol yang bulat seperti ini. Kalau wakof ataupun wasol, alifnya dianggap tidak ada. Paham? Kalau wakof maupun wasol, alifnya dianggap tidak ada. Ya, kalau sifer mustadir yang bulat banget ini. Tetapi kalau bacaan salasila, meskipun sifernya mustadir, bulat banget ini, ada dua cara membacanya. Boleh alifnya dibuang, boleh juga alifnya tetap. Dalam artian dibaca panjang. Oke, saya kasih contoh ini. Ini ketika saya wasol, berarti alifnya memang tidak ada seperti yang sifer-sifer yang lain tadi, yang mustatil tadi. Ayat keempat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tadna lil kafirina salasila wa aghlalan wa sa'ira. Oke, dibaca pendek. Tetapi kalau saya wakofkan, ya, andaikan nafas saya pendek nggak kuat gitu, wakof di situ, berhenti situ. Bagaimana caranya? Caranya khusus di sini itu dua cara. Boleh alifnya dibuang, boleh juga tetap ya. Oke, yang saya contohkan alifnya dibuang. Inna a'tadna lil kafirina salasil. Oke, perhatikan. Salasil. Kalau berhenti seperti itu. Salasil. Karena nggak ada alif berarti huruf terakhirnya apa? Lam kan? Maka lamnya harus disukun. Atau versi yang kedua, itu boleh alifnya ada. Inna a'tadna lil kafirina salasila. Salasila. Oke, karena alifnya ada, dibaca mat ya, matobi'i dua ya, dua ketukan atau dua harokat. Oke, sudah paham? Hati-hati pada sifer mustadir, tetapi khusus di salasila ya. Oke, selanjutnya buka halaman setelahnya, ayat ke-15 dan 16. 15 itu ada kata qawariro. Perhatikan di situ ada dua qawariro ya. Qawariro yang pertama di ayat ke-15 itu sifernya adalah sifer apa? Mustatil ya, lonjong itu. Tetapi yang qawariro yang kedua itu sifernya mustadir, bulat. Nah, kalau yang pertama ngikutin kaidah yang tadi, yang awal-awal tadi ya. Kalau dia wakof, alifnya ada, jadi mat, dua bacanya ya. Tetapi kalau dia diwasol ya, bacaannya kita lanjut, maka alifnya dianggap tidak ada. Oke, itu qawariro yang ayat ke-15. Saya contohkan dulu yang ayat 15 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yutafu alaihim bi aniyatin min fiddatin wa akwabin kanat qawarira. Oke, alifnya ada ya. Kanat qawarira, dibaca dua ketukan. Kalau di wasol, alifnya dianggap tidak ada, jadi bacaannya pendek. Kanat qawarira min fiddatin qaddaruha taqdira. Oke, paham ya? Itu yang qawariro yang pertama. Jadi kalau kita wakof panjang dua ketukan, kalau kita wasol pendek satu ketukan. Oke, sudah paham? Kalau sudah paham, kita bahas qawariro yang
ayat 16. Karena beda ya, karena tandanya ada sifar mustadir. Sifar mustadir ini maksudnya apa? Alifnya itu ya dalam keadaan kita wakaf ataupun kita wasol ya, kita berhenti atau lanjut, itu alifnya dianggap nggak ada. Paham ya? Oke, saya kasih contoh yang di wasol dulu. Qawarira min fiddatin qaddaruha taqdira. Oke, itu contoh yang di wasol ya, dilanjut. Jadi ro-nya dibaca berapa? Satu ketukan. Sekali lagi. Qawarira min fiddatin qaddaruha taqdira. Tetapi kalau saya wakaf ya, alifnya juga nggak ada. Nggak seperti yang Qawarira ayat 15 ya. Contohnya saya wakaf. Andaikan saya sambung ya dari ayat 15 terus ayat 16. Saya berhenti di Qawarira yang ayat ke-16. Perhatikan. Kanat qawarira qawarir. Oke. Kanat qawarira qawarir. Jadi beda cara mewakafkan. Qawarira yang depan dan qawarira yang ayat 16. Kalau yang depan ayat 15 itu kalau diwakaf kanat qawarira. Kalau yang kedua kanat qawarira qawarir. Oke, paham ya? Alhamdulillahirrabbilalamin. Pembelajaran tajwid telah selesai ya. Semoga channel ini bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya ya teman-teman. Selamat menjalankan ibadah puasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.